Dunia pendidikan justru dijadikan marketing, ya, khususnya market peredaran ini sangat masif dan ini miris karena ada. Indonesia ini darurat narkoba, guys. Periksa deh semuanya, termasuk ini periksa nih. Jangan-jangan periksa deh semua aparat, pejabat itu oknumnya udah banyak, Pak. Bahkan ada oknum bintang 2 kan, Pak, kemarin ya ikut dalam jaringan narkoba. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, untuk konten jam 6 pagi ini biasa kita harus tetap menyiarkan wajah-wajah yang kemarin bocor rapatnya ini ya. Gue nyebutnya mereka adalah nih golongan buzzer nasab gue nyebutnya ya. Mereka dari beberapa pernyataan yang serupa kayak ada Fuad Pleret ngomongin tentang rakyat, cinta nasionalisme, bangsa dan negara. Kita harus membongkar ini. Mereka nggak pernah ngomong masalah yang lain. Mereka ini gue nyebutnya sih buzzer nasab. Nih gue gandengin sama berita yang begini. Mereka diem kalau yang begini nih. Mereka diem. Nih. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengungkap temuan bunker penyimpanan narkoba di salah satu kampus ternama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tuh, lo lihat. Ada penemuan bunker narkoba. Bunker guys. Bunker ini artinya besar. Banyak. Ini para buzzer nasab nih gak pernah ngomong dari mereka. Katanya NKRI harga mati. Gue jadi curiga nih sama mereka nih. Ini tujuannya apa sih? Siapa sih? Orang-orang ini siapa? Katanya cinta NKRI. Katanya cinta bangsa. Tapi kalau ada berita-berita kayak begini nih. Yang ini, berita ini. Wah, mereka diem 1000 bahasa. Mereka pokoknya nasab, nyampe gue nyebutnya buzzer nasab nih. Ini serem loh guys berita ini. Lu bayangin bunker di Makassar, di mahasiswa. Allah, kita dengerin nih berita dari TV One nih. Serem guys. Indonesia darurat narkoba kayaknya ya. Temuan ini masih terus didalami oleh petugas, sedangkan dugaan sementara temuan tersebut melibatkan narkoba jaringan lapas. Narkoba jaringan lapas. Ini enggak apa ya? Orang-orang buzzer nasab nih, mereka enggak ada ini. Enggak fokus pikirannya ke situ. Mereka pokoknya nasab DNA. Nasab DNA. Ya, buzzer nasab sama buzzer DNA ini. Yang begini katanya cinta NKRI, katanya NKRI harga mati. Giliran narkoba begini mana pernah mereka bersuara? Jangan-jangan mereka. Direktur Narkoba Polda Sulawesi Selatan Kombes Dodi Rahman menyebut bahwa pihaknya tengah mendalami temuan bunker penyimpanan narkoba di salah satu kampus ternama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Hanya saja polisi masih enggan menyebut nama perguruan tinggi tersebut dengan alasan kasusnya masih dalam pengembangan. Nah, nama perguruan tingginya nggak disebut. Kasusnya masih dalam pengembangan. Nggak ada mereka sampai rapat begitu. Nggak ada. Nggak diomongin sama mereka. Mereka ini benar-benar orang-orang yang cintain KRI apa cuman bacot doang. Atau sengaja memecah belah mereka nih. Sejauh ini Polda Sulawesi Selatan masih mendalami dan mengejar jaringan peredaran narkoba di kalangan mahasiswa di Makassar. Lagi kita kejar itu jaringannya. Ada jaringan lapas, jadi pengembangan itu jaringan ke lapas. Saya belum sebutkan lapasnya mana biar tidak muncul dulu media ya. Tapi yang jelas inilah mirisnya kondisi yang kita hadapi ya. Di area kampus yang seyognya itu untuk pendidikan, untuk menunjukkan prestasinya di dunia pendidikan, justru dijadikan marketing ya. Justru market peredaran ini sangat masif dan ini miris karena ada Indonesia ini darurat narkoba, guys. Periksa deh semuanya, termasuk ini periksa nih. Jangan-jangan periksa deh semua aparat, pejabat. Itu oknumnya udah banyak, Pak. Bahkan ada oknum bintang 2 kan, Pak, kemarin. Ya, ikut dalam jaringan narkoba. bunker, ada buku rekapnya, ada penyalurannya. Ya, kita akan kejar ya siapa di belakang semuanya ini. Dodi meminta peran serta pihak kampus untuk memperhatikan masalah ini dengan membantu mengidentifikasi mahasiswa atau komponen sivitas akademika yang kemungkinan terlibat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Itu beritanya, guys. Narkoba udah masuk ke kampus, udah jadi bunker. Itu yang serem tuh, guys. Bunker itu kalau di Batubara itu mungkin stockpile-nya dia itu, tempat penumpukannya itu. Nah, ini permasalahan yang oknum-oknum narkoba ini banyak banget. Banyak banget. Coba periksa semua, termasuk nih kelompok buzzer nasab nih. Kelompok buzzer nasab nih, ayo dah. Diperiksa dah. Semuanya diperiksa, aparatnya, rakyatnya, semua. Bikin kayak COVID kemarin, nah operasi di jalan-jalan tiba-tiba tes. Gitu. Karena udah darurat banget. Bicara soal oknum, udah terlalu banyak. Oknum anggota dewan ada, oknum ASN ada, oknum polisi ada. Banyak. Belum lagi yang lain sekarang ini mahasiswa. Ya, ini masalah besar bangsa ini, salah satu masalah besar bangsa ini. Yaitu masalah selain korupsi ya, masalah narkoba. Dan ini buzzer-buzzer nasab pada diem aja kalau begini. Ngebacotnya cuma masalah nasab aja. Katanya cintain KRI demi rakyat. Halah. Nih, mana ada yang ngomong buzzer nasab tentang yang begini? Tentang korupsi mana dia ngomong? Pokoknya gue udah janji, guys. Nih wajah-wajah ini, buzzer-buzzer nasab nih, tetap akan gue munculin. Kalian berpikir yang cerdas gitu. Mana yang lebih bahaya buat bangsa ini? Tentang bacotnya nih orang-orang atau tentang bahaya narkoba yang sekarang ini yang kita lihat. Gila, udah masuk ke mahasiswa jadi bunker. Dan itu di Sulawesi Selatan. Gimana yang di Pulau Jawa? Ya gue saran aja nih, gue saran. Bikin operasi di jalan-jalan dah. Tes urin di jalan atau di kantor-kantor. Bikin tes. Tes mendadak. Karena memang udah darurat narkoba banget. Nah, orang-orang ini pokoknya tiap hari akan gue munculin. Supaya kalian tahu, orang-orang ini buzzer-buzzer nasab cuma ngomongin yang begitu. Mereka bukan mencintai bangsa ini. Karena permasalahan bangsa ini, ada yang makan uang rakyat triliunan, mereka diem. Ada yang begini, mereka diem. Ya, mereka ini orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa Indonesia. Pemikiran rakyat Indonesia, dugaannya itu. Dari sesuatu yang lebih urgent. Mereka, wah, biasa kan itu ya. Kalau ada masalah besar ditutupi dengan masalah besar yang lain. Jadi, seperti biasa guys, di-share ini ya. Artinya tiap hari gue akan tampilin wajah-wajah ini, tiap hari, supaya kalian nggak lupa. Dan tiap hari gue akan bernarasi yang berbeda tentang wajah-wajah ini. Kali ini kalian lihat bagaimana perbandingannya. Ini masalah bunker narkoba udah masuk di kampus universitas ternama di Sulawesi Selatan. Udah masuk mahasiswa. Ini Indonesia darurat narkoba deh. Bahaya banget.
dan orang-orang ini tetap diem aja. Kita tetap akan menyampaikan informasi ini ke masyarakat supaya apa? Masyarakat bisa menilai mana yang benar-benar berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia, mana yang cuman bacot-bacot doang, cuman bikin rame-ramean doang untuk memecah belah. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, semangat. Tandain dah muka-mukanya nih, tandain. Mereka ya begitu buzzer nasab. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.